Perang Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara 1873 sampai 1904. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang kedudukannya semakin penting baik dari strategi perang maupun jalur perdagangan. Sejak terusan Suez dibuka pada 1869. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi pada praktiknya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap Aceh yang jauh dari ibu kota. Agresi tentara Belanda terjadi pada 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulai balang, orang badan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota. Dalam upaya memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman, Jenderal J.H.R. Kohler meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Swieten. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi daerah kekuasaannya. Akan tetapi, para ulai balang, rakyat, dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan setelah kematian Teuku Umar. Sultan dan Panglima Pola memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Pola juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaan di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa kedudukan Jepang. Yang kedua, Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luha Agam Pagaruyung, 1772, wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pinelek, Minahasa, 6 November 1864. Adalah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia tanggal 6 November 1973. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Banyarudin Syahab dan Hamatun. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam, Tuanku Nan Raja dari Kamang. Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjukkan sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Pada awal timbulnya Perang Padri, dasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu, di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Imam bersamaan menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di kota tengah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada 21 Februari 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Sebagai kompensasi, Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah Derak atau pedalaman Minangkabau. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga dinasti kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar yang sudah berada di Padang waktu itu. Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Cimawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinan dan Kapten Dinema pada awal April 1821 atas perintah Residen Jambes Dupuy di Padang. Dalam hal ini, kompeni melibatkan diri dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengajak pemimpin kaum
bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan, dan pada masa-masa selanjutnya kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit. Namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda, sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nali Sultan Caniago, diangkat sebagai penjabat kolonial Belanda. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Adapun perjanjian Padang dilakukan pada tanggal 15 November 1825 dan penandatangan perjanjian dilakukan oleh kaum Padri maupun pihak Belanda. Isi perjanjian Padang yaitu: 1. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang, baik kaum Padri maupun pihak Belanda. 2. Belanda secara bertahap melarang praktek adu ayam atau sambung ayam. 3. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin kaum Padri di Batu Sangkar, Padang, Guguk, Sigandang, Saroso, Bukit Tinggi, dan Adam. Belanda juga menjamin pelaksanaan sistem agama di daerah tersebut. 4. Kaum Padri dan Belanda akan melindungi pada pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 3. Perang Batak. Sisinga Mangaraja 12 yang bernama asli Patuan Besar Ompu Pulau Batu lahir di Bakara, Tapanuli pada 1849. Ia adalah penerus ayahnya Sisinga Mangaraja 11 yang meninggal pada tahun 1876. Gelar Sisinga Mangaraja sendiri digunakan oleh dinasti keluarga Marga Sinambela yang berarti Raja Singa Agung. Kehormatan Si dari bahasa Sanskerta Sri, Raja Agung dari bahasa Sanskerta Maharaja. Singa karena orang Batak melihat diri mereka dalam mitologi sebagai keturunan dari darah dewa. Sisinga Mangaraja 12 adalah tokoh terakhir yang menjadi Parmalim atau pemimpin agama. Ia dianggap sebagai Raja Dewa dan titisan Batara Guru Dewa Siwa versi Jawa. Sisinga Mangaraja sendiri diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Mulanya, Sisinga Mangaraja 12 tidak dilihat sebagai tokoh politik, tetapi saat penjajahan Belanda datang ke Sumatera Utara sejak 1850-an, ia bersama Sisinga Mangaraja 11 mulai fokus melakukan perlawanan. Pada Februari 1878, Sisinga Mangaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang perlawanan melawan Belanda. Pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu, Tarutung, namun mengalami kekalahan. Ia pun berkumpul kembali dan melancarkan serangan baru pada 1883 sampai 1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh. Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Balige pada Mei 1883, serta Tangga Batu pada 1884. Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisinga Mangaraja 12. Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukuman. Upaya penolakan ini dilakukan dengan cara mengusir Zending, organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak, pada 1877. Menanggapi tindakan pengusiran ini, para misionaris pun meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, peperangan antara rakyat Batak dan rakyat Belanda pun terjadi, yang disebut Perang Batak. Akhir hidup pada 17 Juni 1907. Sisinga Mangaraja 12 tewas dalam peperangan di Dairi bersama putrinya Lopian dan kedua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, yang disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda, Korps Marsose. Ia menghadapi pasukan Korps Marsose sembari memegang senjata pisau gajah dompak.